Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalla fi sab'i mawatina, beliau melarang sholat di 7 tempat. Apa 7 tempat itu? Pertama, al-mazbalati, yaitu tempat sampah, wal majzarati, yaitu tempat penjagalan hewan, wal maqbarati, yaitu pekuburan, wa qari'atit thariqi, yaitu di tengah-tengah jalan, wal hammam, yaitu kamar mandi, wa ma'atinil ibili, dan di kandang unta, wa fauqa dhahri baitillahi ta'ala, dan di atas punggung Ka'bah. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi menyambung hadis di atas, seluruh bumi itu adalah tempat sholat. Nah, di hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sholat di 7 tempat, ya. Pertama adalah di tempat sampah, mungkin di TPA, tempat pembuangan akhir. Loh Ustadz, kalau di TPA tidak boleh sholat, nah petugas di sana sholat di mana? Maksudnya itu di tempat sampahnya. Kalau di tempat pembuangan sampah itu ada kantornya, Pak, ada tempat sholatnya, itu boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tempat sampah itu adalah kotor, tempat najis, ya. Jadi ini tidak boleh. Lalu di tempat penjagalan hewan, kalau di sini rumah pemotongan hewan umpamanya, ya. Jadi LPH, ini tidak boleh. Artinya apa? LPH atau tempat pemotongan hewan itu banyak darahnya. Darah itu najis. Nah, kalau di tempat sholatnya monggo, ya. Jadi ini tidak boleh. Yang ketiga, yaitu di pemakaman, ya. Jadi kita tidak boleh sholat di pekuburan. Tapi Rasulullah pernah sholat, Pak. Begini, Rasulullah pernah sholat jenazah di pemakaman. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW tanya kepada sahabat, ya semacam ini, sahabat, di mana orang tua perempuan yang biasa nyapu-nyapu? Wa fi riwayatin, hadis yang lain, di mana sabun anak laki-laki muda yang biasa bersih-bersih di masjid ini? Apa kata sahabat? Meninggal ya Rasulullah. Loh, meninggal? Kamu kok nggak bilang sama saya? Ya, meninggal, tadi malam kami makamkan. Ya, seakan-akan apa, sahabat ini menyepelekan yang meninggal. Oh, atas tukang sapu wae. Nah, nanti dimakamkan malam hari, membangunkan Rasulullah, mengganggu. Oleh karena itu Rasulullah tidak senang, artinya agak marah. Lalu Rasulullah mengatakan, tunjukkan pemakamannya. Akhirnya Rasulullah ke makam, Pak. Nah, di sana Rasulullah sholat. Nah, sholat jenazah itu kan tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud, Pak. Jadi diperbolehkan. Nah, setelah itu Rasulullah bersabda, tadi di pemakaman ini gelap gulita, setelah saya sholat maka makam ini terang benderang. Oleh karena itu mungkin bapak-bapak kalau keluarganya
sahabat karibnya meninggal, lalu kita takziah karena jauh rumahnya, ya sudah sampai di tempat kediaman almarhum, kok sudah dimakamkan, boleh sholat di pemakaman, ya. Jadi tapi sholatnya sholat jenazah, ya, bukan sholat wajib. Ini yang dilarang adalah sholat wajib, sholat sunnah yang pakai rukuk, pakai sujud. Di makbarah tidak boleh. Lalu waqai'atit thariq, di tengah jalan ini juga tidak boleh sholat, ya. Di tahap 2, tahap 1 ini sholat apa itu ya, Idul Adha, ya, di tengah jalan, ya. Ini juga dari pertentangan. Begini, ada sebagian ulama yang memperbolehkan karena ini sifatnya insidental, tidak terus menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan, sangat dianjurkan ada jalan lain. Nggak tahu kalau sholat di sini di mana? Apakah setelah jalan itu ya? Maju ya. Jadi ngapunten, jangan sampai seperti tahap 2 dulu, sholatnya di pos. Oleh karena itu, umpamanya ada orang mau melahirkan, tidak bisa keluar karena one gate, satu pintu, termasuk di tahap 1 ini juga satu pintu. Nah, kalau agak maju ke sini, berarti kan masih ada jalan lain. Nah, itu masih diperbolehkan. Nah, ini kenapa sih kok tidak boleh sholat di tengah jalan? Ya itu tadi, karena jalan ini adalah tempat umum untuk orang lain, jangan sampai kita mendoliminya, ya. Nah, kalau maunya sholatnya di pos itu, lah itu yang jadi masalah karena ada orang yang berkepentingan. Ngapunten, tidak hanya orang non muslim, orang muslim saja itu bisa punya kepentingan, keluar nggak bisa, itu mendolimi, Pak. Nah, umpamane kalau mau melahirkan wes buka 15 umpamane, sampai 15 tak buka ya. Nah, itu umpamanya melahirkan, disitulah repot lah, ya. Jadi jenenge sopo nanti. Yang ketiga, selanjutnya wal hammam, di kamar mandi. Ya, terus terang kamar mandi itu tempatnya kotor. Kedua, ngapunten, ya, jin, setan itu senang di kamar mandi. Ya, oleh karena itu kalau di kamar mandi jangan lama-lama, ya. Apa maneh ndokono ate nyanyi-nyanyi saweh man. Saya itu pernah bangun rumah di perumahan Wisma Mukti, Pak. Wisma Mukti dekat ITS sana itu. Itu 2 kapling rumahnya itu. Ada kamar mandi. Kamar mandi itu besarnya 4x6. Jenengan kamar mandi ini, ya. Ini 4x6 itu kamar mandi. Saya hitung titik lampunya itu 19. Titik lampunya saja. Di situ ada TV dan seterusnya. Itu kamar mandi itu. Nah, ini sedok kuno ku wong nggone gak tepak, ya, suwe-suwe ya gak pas. Yes, paling enak di tempat kita, kamar mandi ini 1,5 kali 1,5, yes, ya. Kalau ada sempite langsung cepet dan metu, no, sumuk ya. Itu ada AC-nya kamar mandinya itu, ya. Nah, kamarnya 6x9 itu kamarnya. Nah, kamar mandinya itu di sebelahnya. Jadi ini kamar mandi tapi ada pintu penghubungnya, ya. Nah, coba wae nduk kene gawe ngono, lantek pisan. Entek itu 2 kapling itu, ya. Jadi tidak boleh di kamar mandi. Lalu wa ma'atinil ibili, ya, di kandang hewan. Ini juga tidak boleh karena ini juga dalam keadaan kotor. Lalu wa fauqa dhahri baitillahi ta'ala, di atas punggung Ka'bah. Ini juga enggak boleh.
Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Ya memberikan keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Ya memberikan jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.